adalah tentang salah satu rukun iman, itu beriman kepada takdir Allah SWT dan kaitannya dengan ikhtiar atau menempuh sebab, mengupayakan sebab-sebab. Nah, pertama, keimanan kepada takdir ini adalah salah satu rukun iman, sehingga tidak sah keimanan seseorang. Tidaklah seseorang itu disebut beriman, nggak disebut mukmin sebelum dia mengimani takdir Allah Ta'ala. Yakni dia meyakini bahwa segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini, segala sesuatu yang terwujud, kejadian, peristiwa, apapun yang terjadi di alam semesta ini telah ditulis oleh Allah sebelumnya di dalam kitab Lauhul Mahfuz, telah ditakdirkan Allah Ta'ala. Jadi semuanya berjalan persis sebagaimana takdir Allah Ta'ala. Ini rukun iman, salah satu rukun iman, ya. Nah, dan ini rukun iman yang keenam, itu beriman kepada takdir Allah Ta'ala. Dan beriman kepada takdir ini mencakup 4 rukun, ya. Jadi keimanan kita kepada takdir ini harus mencakup keimanan kepada 4 perkara ini, karena 4 perkara ini adalah unsur rukun-rukun iman kepada takdir. Yang pertama adalah beriman kepada ilmu Allah yang azali. Azali itu artinya yang sejak dahulu kala. Beriman pada ilmu Allah yang azali. Azali ini artinya zaman sebelum diciptakannya langit dan bumi, ya. Jadi zaman sebelum ada makhluk satupun, sebelum Allah menciptakan makhluk satupun, sebelum ada arasy, sebelum ada langit, sebelum ada bumi dan penghuninya, itu zaman azali, ya. Di zaman azali adalah zaman sejak sebelum ada satupun makhluk. Nah, Allah SWT telah mengetahui semua yang akan terjadi di alam semesta ini. Tidak ada yang baru bagi Allah, tidak ada yang baru diketahui. Dan ilmu Allah ini meliputi segala sesuatu. Sebagaimana Allah berfirman, "Dzalika lita'lamu anna Allah 'ala kulli syai'in qadirun wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in 'ilma." Agar kalian mengetahui bahwasanya Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Allah Maha kuasa, mampu melakukan apa saja, dan bahwa ilmunya meliputi segala sesuatu. Allah mengetahui apa saja yang telah terjadi pada masa yang silam, dan yang sedang terjadi sekarang ini, dan yang akan terjadi sampai hari kiamat. Jadi ilmu Allah mengcover, ya, memantau semua, ya, semua zaman, semua tempat, semua waktu, ya. Allah mengetahui apa saja yang terlihat maupun yang tidak terlihat, apa saja yang tercipta maupun yang tidak tercipta, apa yang terjadi dan yang tidak terjadi. Allah mengetahui segala-galanya. Jadi Allah mengetahui segala-galanya. Bahkan sesuatu yang tidak terjadi pun, ya, sesuatu yang tidak pernah terjadi, Allah mengetahui kalau itu terjadi bagaimana, ya. Sesuatu yang tidak terjadi, tapi seandainya itu terjadi, bagaimana jalan ceritanya, itu Allah Ta'ala mengetahui, ya. Jadi tidak ada sesuatu yang luput dari ilmu Allah Ta'ala. Ini wajib kita imani, kita yakini. Allah berfirman di surat Saba ayat yang ketiga, "Alimul ghaibi la ya'zubu anhu mithqalu dzarratin fis samawati wala fil ard wala asgharu min dzalika wala akbar." Dia mengetahui semua yang gaib maupun yang tampak. Dia mengetahui yang tersembunyi, yang gaib maupun yang tampak. Dan tidak ada yang luput dari ilmu Allah, tidak ada yang luput darinya sebesar darah pun, baik yang di langit maupun di bumi. Jadi tidak ada yang luput dari ilmu Allah, sesuatu yang seberat darah, baik seberat darah itu ada di langit atau di bumi, atau yang lebih kecil dari darah atau yang lebih besar dari itu. Dan kan semua sudah diketahui oleh Allah Ta'ala. Kemudian rukun yang kedua, teman-teman sekalian,
adalah beriman kepada catatan Allah. Catatan Allah terkait dengan takdir. Jadi apa yang telah Allah ketahui, semua yang Allah ketahui itu tertuang, itu tertulis semuanya dalam kitab Lauhul Mahfuz. Jadi rukun yang pertama tadi, kita meyakini, kita mengimani Allah mengetahui segala sesuatu. Nah ini yang kedua, bahwa Allah mencatat ilmunya itu. Ya. Jadi apa yang Allah ketahui itu dicatat oleh Allah di dalam sebuah kitab yang nyata, yaitu Lauhul Mahfuz. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Hajj ayat yang ke-70, Alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fis sama'i wal ard. Inna dzalika fi kitab. Tidakkah engkau mengetahui? Apakah engkau tidak mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui semua yang di langit dan di bumi? Jadi Allah mengetahui semua yang di langit dan di bumi. Inna dzalika fi kitab. Sesungguhnya itu semua ada dalam sebuah kitab. Jadi apa yang Allah ketahui di langit dan di bumi itu, semua itu tertulis di dalam kitab. Ya. Juga sebagaimana firman Allah Taala, wa kulla syai'in ahsaynahu fi kitabim mubin. Dan segala sesuatu telah kami catat dalam sebuah kitab yang nyata, yaitu Lauhul Mahfuz. Nah, jadi nama lain Lauhul Mahfuz itu adalah Imamin Mubin. Wa kullu syai'in ahsaynahu fi imamin mubin, surat Yasin. Jadi nama lain Lauhul Mahfuz itu adalah imam. Imam. Kenapa disebut imam? Imam artinya panutan ya. Imam itu panutan. Imam kita menjadi bahasa kita ya. Lauhul Mahfuz disebut imam karena semua catatan-catatan takdir yang lain mengikuti, merujuk ke situ ya. Sebab catatan takdir tidak hanya di Lauhul Mahfuz. Ada catatan takdir yang ditulis oleh malaikat ketika seorang bayi itu berusia 41 hari, bukan 120 hari ya. Nah, tentang catatan malaikat terkait dengan takdir itu ada sebuah hadis yang sahih riwayat Bukhari dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Abdullah bin Mas'ud berkata, sesungguhnya setiap seorang di antara kalian itu dikumpulkan ya. Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfah. Sesungguhnya setiap orang di antara kalian itu dikumpulkan penciptaannya di dalam rahim ibunya 40 hari dalam sebagai nutfah, sperma. Kemudian thumma yakunu 'alaqatan mithla dzalik. Kemudian menjadi segumpal darah. Seperti itu pula. Nah, banyak orang yang memahami seperti itu pula artinya waktunya, padahal keliru. Ya, kurang tepat. Jadi yang memahami bahwa fase nutfah itu 40 hari, kemudian fase alaqah 40 hari, kemudian fase mudghah segumpal daging 40 hari. Berarti 40 hari kali 3 sama dengan 120 hari. Pemahaman ini keliru, tidak tepat. Hadisnya sahih, yang keliru pemahamannya. Yang benar apa? Jadi Allah Ta'ala ciptakan dalam rahim seorang ibu nutfah, kemudian berproses menjadi segumpal darah, kemudian berproses menjadi segumpal daging. Itu semua dalam waktu 40 hari. Di semua itu dalam waktu 40 hari ya. Dan di dalam Sahih Muslim riwayatnya ya, thumma yakunu fi dzalika 'alaqatan mithla dzalik. Thumma yakunu fi dzalika 'alaqatan mithla dzalik. Kemudian fi dzalik dalam yang seperti itu pula menjadi segumpal darah. Seperti itu. Thumma yakunu fi dzalika mudghatan mithla dzalik. Kemudian dalam waktu yang seperti itu pula berubah menjadi segumpal daging ya, segumpal sekerat daging. Ini. Juga dalam hadis yang sahih dalam riwayat Muslim dari Hudzaifah Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam ya, jika Allah Ta'ala telah menciptakan dalam rahim seorang ibu ya, nutfah, kemudian berproses ya. Nah, setelah 41 hari disebutkan ya. Saya lupa teks hadisnya, tapi ini hadis riwayat Muslim. Nah, kemudian setelah 41 hari diutuslah malaikat. Bukan 120 hari.
Setelah 41 hari diutuslah malaikat. Seraya bertanya, ya Allah, ini laki-laki atau perempuan? Maka Allah memutuskan laki-laki atau perempuan, maka dicatat oleh malaikat. Kemudian malaikat bertanya lagi, ya Allah, rizkinya seperti apa rizki janin ini? Maka malaikat mencatat rizkinya. Ya Allah, ajalnya nanti umurnya berapa? Maka malaikat mencatat itu semua. Ya. Jadi pencatatan ini ketika janin berusia 41 hari, bukan 4 bulan, ya. Bukan 120 hari, bukan. Ini catatan malaikat tentang takdir, ya. Tentang rezekinya, tentang ajalnya, tentang amalnya, dan tentang kesudahannya. Apakah dia orang yang bahagia, apakah dia orang yang celaka atau orang yang bahagia, dicatat oleh malaikat. Kemudian nanti ada catatan takdir setahun sekali, itu pada malam, setiap malam Lailatul Qadar, ya. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna mundzirin fiha yufraqu kullu amrin hakim. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam yang penuh berkah. Fiha, pada malam itu, yufraqu kullu amrin hakim, ditetapkan setiap perkara yang mengandung hikmah. Ini dicatat takdir Allah yang akan berjalan setahun ke depan. Dan ini diistilahkan ulama dengan at-takdir as-sanawi, takdir tahunan. Takdir tahunan yang dicatat pada setiap malam Lailatul Qadar. Nanti ada lagi takdir harian. Wa kullu yawmin huwa fi sya'an, kullu yawmin huwa fi sya'an. Setiap hari Allah memiliki urusan. Ini takdir yang bersifat harian. Ada takdir yang seumur hidup. Ini yang dicatat oleh malaikat tadi. Nah, jadi catatan-catatan takdir yang lain itu catatan takdir malaikat ketika seorang bayi itu di dalam rahim ibu. Juga catatan takdir yang setahun sekali yang dicatat oleh Lailatul Qadar. Catatan takdir setiap hari. Ini semua merujuk kepada yang di Lauhul Mahfuz. Di catatan takdir yang lain itu mengikuti atau merujuk kepada yang di Lauhul Mahfuz. Sehingga catatan yang di Lauhul Mahfuz disebut imam, ya. Ini imamnya. Catatan yang takdir yang lain mengikuti itu, ya. Kemudian juga dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kataballahu maqadirul khalaiqi qabla an yakhluqa as-samawati wal ardi bi 50,000 sanah." Allah telah mencatat takdir seluruh makhluknya. Allah telah mencatat takdir-takdir seluruh makhluknya. Kapan? 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi catatan takdir di Lauhul Mahfuz itu telah ditulis oleh Allah 50.000 tahun sebelum Allah Ta'ala menciptakan langit dan bumi. Berarti telah dicatat. Semua yang akan terjadi itu telah dicatat. Dan dicatatnya di dalam Lauhul Mahfuz, sebuah kitab induk di sisi Allah yang itu rahasia, dirahasiakan Allah dari seluruh makhluknya. Ini yang kedua, itu mengimani catatan Allah, beriman pada catatan Allah tentang takdirnya. Kemudian rukun yang ketiga adalah beriman kepada kehendak Allah, masyiat, beriman pada kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakni apa saja yang akan terjadi di alam ini itu telah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi masya Allah kana wa ma lam yasha' lam yakun. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Dan apa yang tidak Allah kehendaki tidak bakal terjadi. Jadi semuanya ini tergantung kepada kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada dalam kerajaan Allah sesuatu yang keluar dari kehendaknya. Jadi takdir ini juga, atau rukun yang ketiga ini, atau rukun yang ketiga dari beriman kepada takdir, menunjukkan kesempurnaan kehendak Allah Ta'ala, dan bahwa kehendak Allah itu pasti berjalan dan tidak ada yang mampu menghalangi kehendak Allah Ta'ala. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi, dan apa yang tidak Allah kehendaki tidak akan terjadi. Jadi semua ini bergantung kepada kehendak Allah Ta'ala. Karena Allah Raja satu-satunya dalam semesta, maka aturan yang berjalan, kehendaknya yang terwujud, dan apa yang tidak Allah kehendaki tidak akan terwujud. Ini jadi tidak akan terjadi dalam kerajaannya kecuali apa yang Allah kehendaki.
Jadi kerajaan Allah meliputi apa saja? Meliputi langit, bumi dan semuanya, ya. Kerajaan Allah. Dan tidak akan terjadi sesuatu pun di dalam kerajaan Allah ini kecuali seperti yang Dia kehendaki. Tidak ada yang melenceng dari kehendak atau yang keluar dari kehendak. Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma tasha'una illa an yasha' Allah." Dan kalian wahai manusia tidaklah menghendaki sesuatu, tidak dapat menghendaki sesuatu kecuali jika Allah menghendakinya. Apa yang kalian kehendaki wahai manusia tidak akan terwujud kecuali jika Allah memang menghendakinya. Jadi tidak akan terjadi sesuatu kecuali dengan kehendaknya. Dan Allah Ta'ala dalam setiap yang Dia kehendaki memiliki hikmah. Memiliki hikmah, tidak ada yang sia-sia. Misalnya Allah menghendaki kaum muslimin kalah dalam perang Uhud. Dalam perang Uhud para sahabat tertimpa musibah, tertimpa kekalahan dalam perang Uhud, sehingga 70 di antara mereka gugur sebagai syuhada, termasuk Hamzah, paman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini musibah. Allah menghendaki, Allah menghendaki. Allah menghendaki kaum tentara Islam, tentaranya kalah menghadapi tentara orang-orang kafir. Kehendak Allah. Tapi apakah ini buruk? Suatu yang buruk, suatu yang tidak mengandung hikmah, suatu musibah yang tidak ada kebaikan sama sekali? Tidak. Justru di balik itu banyak rahasia dan banyak kebaikan. Di antaranya adalah bahwa mereka yang gugur sebagai syahid itu dimuliakan Allah di akhirat, ya. Dan Allah tidak memberi pelajaran kepada kaum muslimin bahwa penyebab kekalahan mereka dalam perang ini adalah kemaksiatan sekelompok atau segelintir dari kaum muslimin, yaitu para pasukan pemanah, ya. Ketika Nabi berpesan kepada mereka, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berpesan kepada pasukan pemanah yang ditugaskan di puncak Bukit Uhud, kalian jangan turun dari pos kalian sebelum ada perintah dariku. Nah, setelah babak pertama peperangan kaum muslimin menang dalam perang Uhud, maka sebagian pasukan pemanah berkata, perang sudah selesai, itu lihat tentara kafir sudah lari tunggang langgang. Kita turun untuk ikut mengumpulkan ghanimah supaya kita nggak luput, nggak kelewatan ghanimah. Jadi mereka turun, tidak semuanya, sekelompok. Mereka turun sebelum ada perintah dari Nabi SAW. Padahal Nabi sudah berpesan, jangan turun sebelum ada perintah dariku, sebelum ada izin dariku. Nah, apa yang dilakukan oleh tentara pemanah ini? Maksiat kepada Rasulullah SAW. Nah, itu penyebab kekalahan kaum muslim. Jadi Allah tidak memberikan pelajaran bahwa penyebab kekalahan itu adalah maksiat. Dan keberadaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di tengah-tengah mereka tidak akan menghindari dari kekalahan, tidak akan menghindari dari musibah. Ini pelajaran bagi kita semua kaum muslimin, ya. Ingat bahwa maksiat kepada Allah ini penyebab bencana, penyebab musibah, penyebab keterpurukan, kelemahan kita. Kita dikuasai oleh orang-orang sekuler, ya. Kita dikuasai oleh negara-negara kafir dan sebagainya. Itu disebabkan kita maksiat kepada Allah Ta'ala. Kita berpaling dari petunjuk Al-Quran dan Sunnah. Juga misalnya ketika di masa-masa awal dakwah, ya, di Mekah, itu kaum muslimin yang masuk Islam disiksa, dianiaya oleh orang-orang kafir, oleh Abu Jahal. Sebagian mereka dibunuh, ya. Seperti Yasir, ayahnya Ammar bin Yasir. Ayahnya Ammar itu Yasir dipaksa oleh Abu Jahal untuk mengucapkan kata-kata kafir. Kalau tidak akan dibunuh. Tapi Yasir tetap teguh dalam imannya sampai dibunuh oleh Abu Jahal. Juga istrinya Yasir itu Sumayyah, perempuan yang salihah, dipaksa oleh Abu Jahal untuk murtad, tapi dia tetap teguh sehingga ditikam. Abu Jahal menikamkan tombaknya di perut Sumayyah, perempuan yang lemah, yang mukminah. Gugur, kedua orang ini gugur, tewas. Bukan tewas tapi gugur, ya, syahid di tangan Abu Jahal. Ini terjadi dengan kehendak Allah. Allah menghendaki seperti itu. Allah menakdirkan seperti itu. Tapi apa yang Allah takdirkan bagi Yasir dan Sumayyah ini kebaikan dan rahmat bagi keduanya, ya. Karena apa? Karena keduanya sebentar saja merasakan sakit, ya. Ketika ditikam oleh Abu Jahal, ditombak, tentu merasakan sakit, ya. Tapi berapa lama sakitnya? Mungkin 1 menit, ya. 2 menit, 3 menit, setelah itu hilang sakitnya. Nah, setelah itu ruhnya di surga, ya. Jadi dia merasakan sakit berapa saat saja. Setelah itu dhahabal alam wa thabatal ajru insyaallah, ya. Rasa sakit akan hilang dan pahalanya kekal tetap.
Sementara Abu Jahal yang membunuh para sahabat ini, dia hidup hanya 10 tahun setelah itu ya. Jadi dia membunuh keluarga Yasir. Nah, di tahun ketiga Hijriah atau tahun keempat Hijriah. Kemudian tahun keempat diutus Nabi. Kemudian setelah 9 tahun setelah itu terjadi hijrah. Kaum muslimin hijrah ke Madinah, dan di awal tahun kedua terjadi perang Badar. Dan Abu Jahal tewas dalam perang Badar. Jadi Abu Jahal hanya hidup 10 tahun setelah itu. Setelah itu dia tewas dalam perang Badar. Dan setelah dia dikubur, dia merasakan azab kubur ya, sampai hari kiamat. Sedangkan Sumayyah dan Yasir, setelah dia meninggal, dia menikmati azab kubur bertahun-tahun ya. Jadi lihat bagaimana hikmah Allah di balik takdir. Kemudian yang keempat, rukun yang keempat adalah beriman dengan penciptaan Allah terhadap segala sesuatu. Jadi yang ketiga, beriman kepada kehendak Allah, masyiat. Sedangkan yang keempat adalah beriman kepada penciptaan Allah terhadap segala sesuatu. Ya, beriman kepada penciptaan Allah terhadap segala sesuatu. Artinya kita mengimani bahwa Allah menciptakan segala sesuatu. Allah adalah pencipta segala sesuatu, dan tidak ada pencipta selain Allah. Maka dialah Allah yang menciptakan manusia dan yang menciptakan perbuatan manusia. Allah yang menciptakan manusia sekaligus menciptakan apa yang diperbuat oleh manusia. Allah berfirman, "Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun." Dan Allah lah yang menciptakan kalian dan apa yang kalian perbuat. Allah yang menciptakan kalian dan apa yang kalian lakukan, apa yang kalian perbuat, itu semua ciptaan Allah. Dan semua makhluk yang bergerak dan gerakannya itu ciptaan Allah. Jadi apa yang terjadi itu memang diciptakan Allah Ta'ala, diketahui, dicatat, dikehendaki, dan diciptakan oleh Allah Ta'ala. Allah yang menciptakan semua yang terjadi di alam semesta, termasuk apa yang diperbuat oleh manusia, itu ciptaan Allah Ta'ala. Karena di alam wujud itu tidak ada selain pencipta dan makhluk, selain khalik dan makhluk, selain pencipta dan ciptaan. Nah, pencipta cuma satu, yaitu Allah Ta'ala. Di selain Allah itu makhluk, ciptaan Allah Ta'ala ya. Juga Allah berfirman dalam surat Al-An'am, "Dzalikumullahu rabbukum la ilaha illa huwa khaliqu kulli syai'in fa'buduh." Dialah Allah Rabb kalian yang tidak ada yang berhak disembah selain Dia. Khaliqu kulli syai', Dialah pencipta segala sesuatu. Fa'buduh, maka sembahlah Dia. Dialah pencipta segala sesuatu ya. Apa saja yang terjadi di alam semesta, termasuk yang diperbuat, yang dilakukan oleh manusia, itu ciptaan Allah. Ciptaan Allah, tidak ada yang keluar dari ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Nah, ini 4 rukun beriman kepada takdir Allah Ta'ala. Siapa yang meragukan atau mengingkari salah satu ini, maka dia belum beriman kepada takdir ya. Jadi beriman kepada takdir Allah tidak sempurna kecuali dengan mengimani 4 rukun ini, 4-empatnya ini. Siapa yang mengingkari salah satunya, berarti dia belum beriman kepada takdir Allah Ta'ala. Nah, saya ulang secara singkat 4 rukun dalam beriman, mengimani takdir. Yang pertama adalah ilmu Allah yang meliputi segala sesuatu. Allah mengetahui segala yang akan terjadi, semua yang akan terjadi sudah diketahui oleh Allah sebelumnya. Kemudian yang kedua, catatan Allah terhadap takdir. Jadi Allah mencatat semua yang telah diketahuinya itu, dicatat oleh Allah, ditulis. Di mana ditulisnya? Di Lauhul Mahfuz. Ditulis di kitab yang nyata, yaitu Lauhul Mahfuz. Jadi di dalam kitab Lauhul Mahfuz itu tertulis apa saja yang telah terjadi dan yang akan terjadi dan seterusnya, sampai perkara yang kecil yang
yang detail. Ya. Allah berfirman di surat Al-An'am ayat 59, wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma fil barri wal bahr wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habbatin fi dhulumatil ardi wa la ratbin wa la yabisin illa fi kitabin mubin. Ya. Dan di sisi Allah kunci-kunci yang gaib, mafatihul ghaib, kunci-kunci yang gaib, yang tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia sendiri. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahr, dan Allah mengetahui semua yang di daratan dan di lautan. Di daratan apa? Ya semua di daratan, manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, hujan, angin, pasir, batu. Jadi semua yang di daratan Allah mengetahuinya. Wa ya'lamu ma fil bahr, wa ya'lamu ma fil barri wal bahr. Semua yang di lautan, tidak hanya ikan, ya, semua yang di dalam lautan Allah mengetahuinya. Kemudian tidak hanya itu, setelah Allah menyebutkan yang global, ya, semua yang di daratan dan di lautan Allah mengetahuinya. Lalu Allah menyebutkan yang rinci. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Dan tidak ada sehelai daun yang jatuh di dalam tidak ada sehelai daun yang jatuh ke tanah melainkan Allah mengetahuinya. Kapan jatuhnya, di titik mana jatuhnya, dan bagaimana cara jatuhnya. Padahal pohon-pohon di bumi ini miliaran, ya. Setiap ada daun yang jatuh, Allah telah mengetahui sebelum jatuhnya. Ya. Wala habbatin fi dhulumatil ardh. Dan tidak juga sebutir biji. Kalau tadi daun mungkin ada daun yang lebar, ada kecil. Sekarang biji-bijian, ya. Biji-biji itu lebih kecil dari daun. Dan tidak ada sebutir biji yang jatuh di dalam kegelapan bumi, itu di dalam hutan belantara yang gelap, hutan rimba yang gelap, sebutir biji-bijian yang jatuh di dalam kegelapan bumi, di hutan yang gelap, melainkan Allah mengetahui. Dan tidak juga yang basah atau yang kering. Jadi biji-bijian yang basah ataupun biji-bijian yang kering. Yang kering lebih ingat, ya. Kalau biji-bijian yang basah mungkin ada bobotnya, tapi biji-biji yang kering nggak ada bobotnya. Ya. Ketika jatuh ke bumi Allah mengetahui. Ya. Tidak ada sehelai daun yang jatuh ke bumi atau sebutir biji-bijian, baik biji-bijian yang basah atau yang kering, yang jatuh di dalam kegelapan bumi, illa ya'lamu, melainkan Allah mengetahui. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habbatin fi dhulumatil ardi wa la rabbin wa la yabisin illa fi kitabim mubin. Dan tidak juga tadi biji-bijian yang jatuh di dalam kegelapan bumi, melainkan semua itu telah tercatat di dalam kitab yang nyata. Jadi di awalnya Allah katakan ya'lam, Allah mengetahui itu semua. Kemudian semua itu telah tercatat dalam kitab yang nyata, itu Lauhul Mahfuz. Jadi apa yang tertulis di dalam Lauhul Mahfuz itu rinci, bukan cuma global saja, tapi sampai perkara-perkara yang rinci sekali pun, ya, tercatat di situ. Ya. Ini. Mungkin kalau kita gambarkan, ya, kita ilustrasikan, ya, kalau ada seorang insinyur hendak bangun gedung, rumah, gedung atau masjid atau apa saja, sebelum bangun gedung biasanya dia menggambar apa? Blueprint, ya, menggambar cetak birunya itu, blueprint. Gambar dulu bentuk gedung yang 3 lantai itu sudah digambar dulu. Berapa kamar, luasnya berapa, panjangnya berapa, ketinggiannya berapa, ya. Sudah digambar dengan detail, dengan rapi, ya. Nanti bangunan yang dikerjakan tukang-tukang itu persis seperti blueprint tadi, ya. Persis seperti itu. Nah, ini ilmunya manusia. Ilmunya manusia mampu merancang sesuatu sebelum dibangun, ya. Nah, ilmunya Allah jauh lebih luas dari itu, ya, lebih rapi, lebih meliputi segala sesuatu. Jadi sebelum ini alam berjalan sudah tertulis rancangannya, ya. Jadi rencana yang akan terjadi nanti seperti apa Allah sudah mengetahui dan sudah mencatat. Dan Allah sendiri yang merencanakan. Dia sendiri yang merencanakan, Dia mengetahui dan Dia mencatat dan Dia menghendaki. Yang ketiga, tadi yang pertama ilmu Allah, beriman kepada ilmu Allah yang azali, yang terdahulu. Kemudian yang kedua, beriman kepada catatan Allah di Lauhul Mahfuz. Kapan segala sesuatu itu dicatat? Sebelum diciptakannya langit atau setelah diciptakannya langit? Sebelum diciptakannya langit dan bumi. Berapa jarak antara pencatatan di Lauhul Mahfuz dengan penciptaan langit dan bumi? 50.000 tahun. Jadi sudah dicatat rapi semua, ya. Dan tidak akan meleset dari catatan itu. Tidak ada yang keluar dari catatan. Ini menunjukkan sempurnanya kerajaan Allah. Ilmunya, kerajaannya dan kehendaknya sempurna, ya.
ketiga, beriman kepada kehendak Allah Ta'ala. Jadi apa yang telah tertulis di Lauhul Mahfuz itu semuanya Allah menghendaki. Memang seperti itu kehendak Allah. Allah menghendaki itu semua, ya. Dan apa yang tidak Allah kehendaki tidak akan terjadi, ya. Dan kemudian yang keempat, beriman kepada penciptaan Allah Ta'ala. Jadi apa yang Allah tulis, apa yang Allah ketahui, dan dia catat di dalam Lauhul Mahfuz, dan juga dia kehendaki, sekaligus dia yang menciptakannya, ya. Jadi subhanallah, sejak pertama dia Allah Ta'ala mengetahui, mencatatnya, menghendaki, dan mewujudkannya, menciptakannya. Dia yang mengetahuinya, dia yang menciptakan itu semua, menciptakan, ya. Ini, dan tidak ada pencipta selain Allah Ta'ala, ya. Nah, sebagian ulama membagi 4 rukun ini 2 saja. Kalau dirinci 4, ya. Sebagian membagi 2 saja, cukup 2 saja. Apa? Pertama adalah ilmu Allah Ta'ala. Dan yang kedua penciptaan. Jadi ilmu dan penciptaan saja. Kenapa? Karena pencatatan itu bagian dari ilmu, ya. Jadi apa yang cabang, ya. Jadi pencatatan di Lauhul Mahfuz itu cabang dari ilmu Allah. Jadi Allah mengetahui segala sesuatu, kemudian mencatatnya, ya. Jadi mencatat ini cabang dari ilmu. Kemudian Allah menakdirkan, yang menciptakan itu semua. Dan kehendak itu cabang dari penciptaan. Jadi sebelum Allah menciptakan, Allah menghendakinya. Pasti Allah menghendaki terlebih dahulu, kemudian menciptakan, ya. Nah, sebagian ulama membagi rukun iman pada takdir itu cukup 2 saja, yaitu pertama ilmu Allah Ta'ala, dan yang kedua penciptaan, ya. Tahqiq ini mewujudkannya, ya. Penciptaan sini artinya merealisasikannya. Jadi Allah mengetahui sebelum segala sesuatu terjadi, dan setelah itu Allah yang merealisasikan ilmunya itu, mewujudkan, ya, menjilmakan, menciptakan apa yang telah dia ketahui dan dia catat, ya. Nah, ini wajib kita imani, teman-teman sekalian. Tidak boleh kita ragukan karena dalil-dalilnya sangat banyak, ya. Dalil-dalilnya sangat banyak. Dan keempat rukun tadi ini memang tidak disebutkan dalam Quran dan Sunnah. Tidak ada ayat atau hadis yang merinci seperti ini bahwa beriman kepada takdir itu 4 rukunnya. Tidak ada ayatnya atau hadis. Tetapi penjelasan tentang 4 perkara ini rukun iman kepada takdir ini disimpulkan, istinbat, digali dari Al-Quran dan As-Sunnah, ya. Nah, kemudian sekarang kaitannya dengan ikhtiar atau usaha manusia. Nah, mungkin sebagian kalangan bertanya-tanya. Nah, kalau segala sesuatu telah dicatat oleh Allah, telah dikehendaki, telah ditulis, telah ditakdirkan, lalu buat apa manusia berikhtiar? Buat apa kita capek-capek dan susah payah berusaha untuk berikhtiar? Toh semua nanti akan bergulir persis bagaimana yang Allah kehendaki. Kenapa kita susah-susah bekerja dan sebagainya, ya? Nah, teman-teman sekalian, dalam perkara ini, jadi keimanan kepada takdir, keimanan kita kepada takdir tidak boleh membuat kita meninggalkan usaha atau ikhtiar. Jadi keimanan kepada takdir bukan hujjah, bukan alasan untuk kita tidak berusaha dengan sungguh-sungguh, untuk kita tidak beramal saleh, supaya kita bisa pasrah dengan catatan itu, tidak berbuat apa saja. Keliru. Ini pemahaman kelompok Jabariyah, ya. Jadi dalam hal ini ada 2 firqah yang keliru dalam memahami takdir Allah Ta'ala. Yang pertama adalah kelompok Jabariyah. Kelompok Jabariyah ini memahami bahwa manusia ini dan makhluk yang lain itu bergerak atau digerakkan oleh takdir murni. Jadi Jabariyah memahami bahwa manusia ini tidak memiliki kehendak. Manusia tidak memiliki kehendak dan juga qudrah, tidak memiliki kemampuan. Tidak ada manusia yang mampu salat. Tidak ada manusia yang mampu berbuat maksiat. Tidak punya kemampuan. Jadi kalau ada seorang yang berbuat amal saleh atau berbuat maksiat, itu Allah yang melakukannya, ya. Allah yang menghendaki dan menggerakkan orang itu berbuat sesuatu, ya. Jadi dalam pandangan Jabariyah, manusia itu ibarat wayang kulit. Antum pernah lihat wayang kulit? Atau bisa antum bayangkan, ya? Wayang kulit itu kan dimainkan oleh dalang, ya.
Jadi wayang itu benda mati, nggak punya inisiatif, nggak punya gerak-gerik. Jadi yang menggerakkan hanya dalamnya di balik layar. Jadi dalam menggerakkan wayang kulit di balik layar. Dalam itu yang berbicara atas nama wayang ini, kemudian menjawab ya. Jadi semua itu dialog itu jadi dalam. Jadi wayang itu hanya dimainkan oleh si dalam. Ya. Nggak punya inisiatif, nggak punya kemauan apa-apa. Jadi hanya digerakkan ke sana kemari sesuai dengan keinginan dalam. Nah, dalam pandangan Jabariyah, manusia itu seperti itu, atau seperti robot ya. Kalau yang lebih canggih lagi seperti robot. Jadi digerakkan oleh remote. Jadi manusia ini geraknya apa saja yang digerakkan itu dikendalikan oleh takdir, seperti disetir dengan remote gitu. Di manusia ini seperti benda elektrik ya, benda produk manusia yang geraknya sampai itu digerakkan dengan remote yang namanya takdir. Ya. Ketika dia ke masjid, itu remote yang menggerakkan dia ke masjid, bukan kemauan dia, bukan langkah-langkah dia, tapi digerakkan oleh takdir sehingga dia melangkahkan kakinya ke masjid. Atau dia berbuat maksiat misalnya, bukan kemauannya, bukan pilihannya, tapi takdir yang mendorong dia, yang menggerakkan dia untuk melakukan suatu keburukan. Jangan dia nggak punya kemauan, nggak punya keinginan. Ini pemahaman Jabari. Nah, pemahaman Jabari ini berujung pada sikap pasrah terhadap takdir dan tidak ada keinginan, tidak ada kesungguhan keinginan untuk merubah takdir Allah Ta'ala, untuk keluar dari takdir Allah. Jadi kelompok Jabari ini memahami kita nggak perlu berikhtiar, nggak perlu berusaha, serahkan kepada takdir Allah, serahkan sepenuhnya kepada takdir Allah sambil berdoa mudah-mudahan Allah menakdirkan yang terbaik, itu saja. Jadi tidak usah susah payah ya, tinggal kau berdoa kepada Allah supaya Allah mengatur kehidupanmu, Allah menakdirkan yang baik bagimu, kemudian kau akan berjalan sesuai dengan takdir Allah. Nggak perlu berusaha, tidak perlu berikhtiar. Sedangkan kelompok yang satu itu Qadariyah. Nah, kelompok Qadariyah ini bertumpu sepenuhnya kepada usaha, mengandalkan ikhtiar dan usaha, dan menafikan takdir. Jadi menurut Qadariyah, jadi manusia berbuat 100% atas pilihannya, atas kehendaknya, atas pilihannya, dan tidak ada kaitannya dengan takdir. Tidak ada kaitannya dengan takdir. Jadi ketika seorang itu berbuat kebaikan, itu murni kehendaknya, kehendak dia, bukan kehendak Allah. Tidak ada kaitan dengan kehendak Allah. Kalau seorang manusia berbuat buruk, itu murni pilihannya, murni kehendaknya, tidak ada kaitan dengan kehendak Allah. Allah tidak menghendaki itu ya. Jadi Allah tidak menghendaki A, tidak menghendaki B, tidak menghendaki hambanya berbuat baik, dan tidak menghendaki hambanya berbuat buruk. Jadi semuanya berjalan sesuai dengan kehendak hamba, kehendak manusia, bukan kehendak Allah Ta'ala. Dan manusia itu menciptakan perbuatannya sendiri, bukan Allah yang menciptakan perbuatannya ya. Jadi kalau manusia itu makan atau minum, itu perbuatan manusia, ciptaan manusia. Manusia melangkah ini, itu ciptaan manusia, bukan ciptaan Allah. Kalau manusia ciptaan Allah, tapi apa yang dilakukan manusia, ciptaan manusia, kata Qadariyah. Bahkan lebih ekstrim lagi, Qadariyah menafikan ilmu Allah. Qadariyah berkata, Allah tidak mengetahui segala sesuatu kecuali setelah terjadinya. Ini akidahnya kaum Qadariyah ya, bahwa Allah tidak mengetahui segala sesuatu, tidak mengetahui apapun kecuali setelah terjadinya. Jadi sebelum terjadi Allah tidak tahu menahu, kata Qadariyah. Nah, sekarang saya tanya, paham Qadariyah ini benar atau keliru? Jelas keliru, karena mereka mengingkari takdir ya. Nah, kalau paham Jabariyah yang pertama tadi ya, mengatakan bahwa manusia itu semuanya digerakkan oleh takdir. Manusia tidak punya kehendak, tidak punya inisiatif, tidak punya kemampuan. Jadi semua itu kemampuan dari Allah, semua itu kehendak Allah, semua itu gerak-gerik Allah. Jadi manusia digerakkan oleh Allah ya. Digerakkan oleh takdir, tidak punya kemauan atau kehendak dari hatinya, tidak ada. Nah, paham Jabariyah benar atau keliru? Salah, jelas salah, keliru. Lalu yang benar yang mana? Dua-duanya keliru ya. Yang benar adalah pemahaman para sahabat Nabi SAW dan para pengikut mereka, kaum muslimin, pemahaman kita kaum muslimin, bahwa perbuatan manusia, apa yang dilakukan manusia, itu kehendak manusia itu sendiri. Benar, itu kehendak manusia, itu pilihan manusia. Tapi pada waktu yang sama,
juga kehendak Allah. Seperti itu kehendak Allah. Dan seperti itu takdir Allah. Dan tidak keluar, apa yang diperbuat manusia tidak keluar dari takdir dan kehendak Allah, tidak keluar dari takdir Allah pokoknya. Semua yang diperbuat manusia, semua, entah itu amal saleh atau maksiat, semua yang diperbuat manusia itu telah diketahui oleh Allah, telah ditulis oleh Allah, dikehendaki oleh Allah, dan diciptakan oleh Allah Ta'ala. Dan kehendak Allah yang paling kuat. Nah, pertanyaannya, lalu di mana kehendak dan inisiatif serta keinginan manusia? Allah menciptakan dalam hati manusia kehendak. Setiap manusia yang berakal, bukan orang yang gila. Setiap manusia yang berakal sehat, ketika sudah mukallaf, sudah usia mukallaf, sudah balik, dan dia berakal sehat, Allah menganugerahkan dalam jiwa dan dalam hatinya kehendak. Allah berikan kehendak, masyiah, dan Allah berikan pada fisiknya kudrah, kemampuan untuk mewujudkan kehendaknya. Setiap manusia Allah beri iradah atau masyiah, kehendak seperti ini. Nah sekarang kalau ada manusia yang menghendaki kebaikan dari hatinya, dia menginginkan untuk istiqomah, dia hendak mentaati Allah, dia memilih untuk taat kepada Allah, untuk mengikuti jalan Rasulullah SAW, maka Allah akan membalasnya dengan surga, dengan pilihannya, dengan amalnya, dengan mujahadah itu Allah balas dengan surga. Nah kalau ada manusia yang memilih jalan tauhid, memilih jalan syaitan, berbuat maksiat, itu atas pilihannya, atas kehendaknya, maka itu Allah akan menghukumnya dengan hukuman yang adil, diterangkan. Pahala Allah itu balasan atas keinginan yang dilakukan oleh manusia, atas pilihan manusia. Dan hukuman Allah, neraka, itu balasan yang adil terhadap kehendak dan pilihan manusia itu sendiri. Ini keadilan Allah Ta'ala. Tetapi yang harus kita yakini bahwa apa yang diperbuat manusia, baik dia memilih kebaikan atau memilih keburukan, dia memilih untuk taat, untuk istiqomah atau memilih maksiat, apapun yang dipilih manusia itu telah dikehendaki Allah sebelumnya, telah Allah kehendaki, telah dicatat oleh Allah Ta'ala. Ya. Nah, oleh karena itu para ulama berkata, jangan terlalu dalam merenungi takdir, jangan memikirkan terlalu dalam tentang takdir, karena takdir ini ilmu ghaib, ilmunya di sisi Allah. Pembahasan tentang takdir kita membahasnya cukup sebatas dalil-dalil yang dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis. Jangan kita menerawang jauh dengan akal dan logika kita untuk berusaha memecahkan misteri takdir. Gak bakal bisa dipecahkan, sebab takdir itu rahasia Allah. Ya. Nah ini saya kutip perkataan Ibnu Abdul Bar. Ibnu Abdul Bar seorang ulama dari kalangan Malikiyah, ulama. Beliau berkata, wa jumlatul qadar annahu sirrullah la yudrak bil jidal wala nadhar wa hasbul mu'mina min al-qadar an ya'lama annahu la yakunu syai'un duna iradatillah wa la yakunu syai'un illa bi masyiatihi lahul khalqu wal amr la syarika lah. Dalil dzalika qauluhu wa ma tasyauna illa ay yasha Allah. Jadi kesimpulan dari pembahasan tentang takdir ini adalah bahwa takdir itu rahasia Allah yang tidak bisa diketahui, tidak bisa dijangkau dengan perdebatan dan pengamatan, ya. Tidak bisa dipecahkan, rahasia yang tidak bisa disingkap dengan perdebatan atau dengan penelitian, dengan pembahasan, pengkajian yang mendalam, tidak bakal ketemu rahasia Allah ini, rahasia Allah. Ya. Dan cukuplah bagi seorang mukmin dari perkara qadar, dari perkara takdir ini, cukuplah bagi seorang mukmin tentang takdir ini, dia mengetahui bahwa tidak ada sesuatu yang terjadi tanpa kehendak Allah. Dia cukup mengimani dan mengetahui bahwa tidak ada sesuatu pun yang terjadi tanpa kehendak Allah, dan bahwa tidak ada sesuatu yang terwujud kecuali dengan kehendaknya. Dan hanya bagi Allah penciptaan dan perintah. Allah lah pencipta satu-satunya, dan Dia yang memerintahkan alam semesta satu-satunya. La syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Jadi cukup sebatas ini saja, ya. Ini. Nah, kemudian hikmah beriman pada takdir. Ini penting, teman-teman sekalian. Apa hikmah beriman pada takdir? Banyak hikmahnya, tapi
di antara hikmah beriman kepada takdir itu adalah pertama, al-i'timad 'ala Allah inda fi'lil asbab. Bersandar kepada Allah, hati kita bersandar kepada Allah di saat menempuh usaha, di saat melakukan ikhtiar atau usaha. Ini hikmah pertama, itu bersandar kepada Allah atau bertawakal. Bersandar, hati kita bersandar kepada Allah pada saat kita melakukan usaha-usaha. Karena Allah lah yang menakdirkan sebab-sebab, sarana-sarana. Allah yang menakdirkan sebab-sebab dan Allah pula yang menakdirkan hasilnya. Jangan sampai seorang itu bersandar kepada sebab. Misalnya, seorang pedagang, dia bersandar kepada usahanya, perdagangannya. Ya. Dia berpendapat bahwa rezekinya itu dari perdagangannya. Ya. Jadi ketika dia berdagang, dia tidak bersandar kepada Allah, hatinya tidak bertawakal kepada Allah, tapi dia menyangka bahwa rezekinya itu dari kerja kerasnya ini. Ya. Ini. Dan manusia sekarang diuji dengan pemahaman materialisme atau sekularisme. Ya. Jadi kalangan sekuler, mereka itu menafikan sama sekali takdir. Ya. Kalau kita ingat waktu kita duduk di bangku SMP atau SMA, ya, sewaktu kita mungkin dulu mempelajari biologi atau tentang fisika, ya, tentang alam dan sebagainya, kita pelajari dulu bahwa semua itu berjalan dengan hukum alam. Kenapa terjadi hujan misalnya? Kita bahas bagaimana hujan terjadi di pelajaran ilmu pengetahuan alam, ya, atau fisika. Bagaimana hujan terjadi? Diterangkan bahwa hujan terjadi karena penguapan, ya, air laut menguap karena panas matahari, ya, terangkat karena panas matahari. Uapnya terangkat, kemudian mengumpul menjadi awan-awan hitam, menggumpal. Setelah ada pendinginan di angkasa itu, kemudian menetes menjadi hujan. Jadi hujan terjadi karena proses alam itu. Tidak dibahas bahwa Allah yang menggerakkan proses alam itu. Nah, siapa yang menciptakan matahari dan siapa yang membuat matahari itu mampu mengangkat uap di air lautan itu? Apakah itu berjalan sendirinya? Ya, mustahil. Ya. Berarti mereka hanya bertumpu kepada sebab-sebab yang terlihat oleh mata, kasat mata saja, dan melupakan sesuatu yang dibalik sebab. Tidak memperhatikan dan tidak menggubris serta tidak mengagungkan sesuatu yang di luar sebab. Bahkan mereka menganggap nihil. Di luar sebab tidak ada. Jadi sesuatu yang tidak kelihatan mata tidak ada. Kenapa ada hujan? Karena ada proses penguapan. Ya. Kenapa ada gempa bumi? Karena lempengan-lempengan bumi, lempengan yang di dasar bumi itu bergerak. Lempengan-lempengan bumi itu ada pergerakan, sehingga yang di atasnya bergerak, ada goncangan gempa bumi. Jadi karena ada pergeseran lempengan bumi. Yang menggeser itu siapa? Apa itu bergerak sendiri? Ya? Lempengan bumi yang besar, yang luas itu bergerak dengan sendirinya? Mustahil. Ya? Mustahil. Misalnya pandemi misalnya kemarin, ya, pandemi. Kenapa terjadi COVID? Pandemi. Karena virus, ya, virus COVID, corona. Virus ini menyebar melalui nafas, melalui sebagainya. Nah, virus ini yang membuat orang-orang itu terkena penyakit. Yang menciptakan virus siapa? Itu terjadi dengan sendirinya. Ya. Jadi menurut mereka virus itu terjadi dengan sendirinya. Tidak ada pencipta. Bukan mereka mengingkari pencipta, mereka meyakini, ya. Jadi semua itu ada pencipta. Siapa? Natur, ya. Pencipta itu alam. Jadi mereka mengimani ada pencipta, tapi apa? Alam itu yang menciptakan. Ya. Jadi alam itu yang menciptakan virus, alam itu yang membuat penguapan, alam yang mengatur semua yang terjadi di alam semesta. Jadi mereka menafikan kehendak Allah, kekuasaan Allah, pengaturan Allah itu dinafikan, ditiadakan sama sekali. Jadi semua itu bertumpu pada sebab-sebab saja. Ya. Ini. Dan mungkin mereka bangga dan berkata, lihatlah bangsa Jepang, bangsa Amerika dan Eropa, mereka maju karena mereka nggak percaya dengan takdir. Ya. Jadi karena mereka nggak beriman kepada takdir, mereka pokoknya yang mereka percaya kerja keras, bersungguh-sungguh, ya. Kerja dengan keras, bersungguh-sungguh dan sebagainya, maju. Mereka nggak pernah bahas masalah takdir. Ya. Jadi mereka maju karena kerja keras, karena menempuh sebab-sebab yang logis, yang rasional. Ini pemahaman kaum sekuler. Ya. Jadi kalau kita mau maju, kita jangan bahas ayat atau hadis atau dalil atau masalah akidah, itu yang menghambat kemajuan. Kita siap dulu bahas masalah akidah, nggak maju-maju. Ya.
Sementara Jepang dan Amerika, ya, Eropa, nggak pernah bahas akidah, nggak bahas takdir, nggak bahas rukun iman. Mereka maju, teknologinya maju, makmur, kuat dan sebagainya. Ya. Kenapa? Karena mereka bertumbuh pada sebab. Nah, kalau kita mau maju seperti itu, ya, ini teori atau seruan orang-orang yang sekuler, yang tidak mengimani bahwa semua itu terjadi dengan takdir dan kehendak Allah. Ya. Dan Allah Ta'ala dengan hikmahnya meletakkan di alam ini sebab dan akibat. Meletakkan sunnatullah, ya, bukan hukum alam, tapi sunnatullah, ketetapan Allah Ta'ala. Ketetapan Allah bahwa siapa yang menempuh sebab-sebabnya, sebab-sebab ini, dia akan sampai ke tujuan itu, ya. Misalnya, kalau Anda berjalan di satu rute, ya, di satu rute, nanti tujuannya di titik itu, ya. Karena Anda menempuh rute ini, jalan ini, nanti tujuannya di sana. Siapapun yang menempuh jalan ini, baik dia orang mukmin, orang kafir, orang dewasa, anak-anak, akan sampai di situ karena dia menempuh jalan ini, ujungnya ke sana, ya. Nah, Allah Ta'ala dengan hikmahnya menetapkan di alam ini sunnah. Satu contoh misalnya, ya, air itu kalau dipanaskan, ya, dipanaskan di kompor akan mendidih, ya. Kemudian daging dan sebagainya kalau digoreng akan masak. Orang kalau lapar, kita kalau lapar kemudian kita makan roti, makan nasi, akan kenyang. Kalau kita kehausan dan sebagainya, kemudian kita minum air, akan segar. Nah, di sini ada sebab dan akibatnya. Ingat, jadi makanan menjadi sebab seorang itu kenyang, ya. Atau seorang yang sakit. Orang yang sakit kalau dia berobat dengan sungguh-sungguh dengan ahlinya, maka insya Allah sembuh. Jadi ada hubungan sebab dan akibat. Seperti tadi, makanan ini sebab, kenyang itu akibat. Air minum ini sebab, kesegaran itu akibat, ya. Memasak air dipanaskan ini sebab, didih akibatnya, ya. Itu. Antum menanam padi, menanam benih, baik padi atau biji-biji dan sebagainya. Antum tanam, antum sirami, antum perhatikan. Itu sebab. Nah, siapa yang menanam dan memperhatikan tanamannya, merawat tanamannya, akan menuai buahnya, akan menuai hasil. Jadi siapa, baik yang menanamnya orang mukmin atau orang kafir, baik orang muslim atau orang Nasrani, orang Yahudi, siapa saja yang menanam padi, merawat, menyirami, akan menuai hasil. Siapa yang makan akan kenyang, ya. Siapa yang bekerja keras dengan sungguh-sungguh, maka insya Allah akan meraih rezeki Allah. Ini hubungan apa? Sebab akibat, ya. Ini Allah yang meletakkan ini, bukan dengan sendirinya. Nah, bedanya, kaum sekuler berpendapat bahwa yang mendatangkan kenyang itu ya nasi ini, makanan satu porsi ini yang membuat kenyang, bukan yang lain. Yang membuat orang itu segar, minuman ini. Sedangkan kita meyakini bahwa makanan itu hanya sebatas sebab. Dan yang membuat sebab itu bereaksi sehingga menimbulkan akibat seperti itu, siapa? Apa dengan sendirinya atau ada di luar itu? Ya? Ada. Siapa? Siapa yang membuat makanan itu bisa menghasilkan kenyang? Siapa? Allah Ta'ala. Jadi bukan makanan itu yang membuat kenyang, itu hanya sebatas sebab saja. Ini harus kita pahami, ya. Dengan seorang itu makan, maka Allah menakdirkan dia kenyang. Allah menakdirkan orang itu kenyang. Bukan karena makhluk itu sebab saja, tapi bukan itu yang dengan sendirinya, ya. Jadi sebab-sebab itu dalam pandangan akidah kita tidak mendatangkan akibat dengan sendirinya. Semua sebab apa saja tidak membuahkan hasil dengan sendirinya, tapi dengan izin Rabbnya, dengan izin Allah Ta'ala. Seorang petani yang menanam biji-bijian dan sebagainya tidak akan tumbuh kecuali dengan izin Allah, ya. Allah yang membuat biji-biji itu berkah, menumbuhkan, ya. Allah yang menumbuhkan. Tapi kalau dalam pelajaran biologi kita pelajari dulu bahwa tanaman biji-biji ketika ditanam, maka dia akan berkah dengan sendirinya, kemudian menyerap makanan dari tanah, menyerap saripati makanan dari tanah, kemudian tumbuh secara berangsur-angsur dengan makanan yang diserap itu, dibantu dengan cahaya matahari. Jadi tumbuhnya itu karena cahaya matahari dan akar itu menyerap sarip makanan di tanah. Terlepas dari kehendak Allah Ta'ala. Itu salah, ya. Jadi kita harus meyakini bahwa bukan air minum itu yang membuat segar. Bukan air minum itu dengan sendirinya yang membuat segar. Tapi air minum adalah sebab. Dengan minum air putih, dia setelah itu segar. Tapi itu tidak keluar dari takdir Allah. Jadi sebab-sebab itu bisa berhasil, bisa mendatangkan hasil dengan kehendak Allah, dengan izin Allah. Allah yang menciptakan sebab,
dan Allah yang mendatangkan akibat atau buah. Allah yang menciptakan air, menciptakan makanan, dan menciptakan tubuh kita ini bisa bereaksi, bisa menerima dan mengolah makanan dan minuman. Semua itu Allah Ta'ala. Kalau Allah menghendaki apa yang kita makan itu tidak dicerna oleh tubuh kita, ya. Jadi Allah yang mengatur segala-galanya. Allah yang menciptakan makanan, menciptakan makanan, menciptakan alat pencerna makanan di tubuh kita, menciptakan rasa lapar di dalam tubuh kita, memudahkan makanan itu dicerna, kemudian mendatangkan kenyang, ya, kenyang, kekuatan, energi. Itu semua dari Allah awalnya dan akhirnya. Adapun sebab-sebab itu sebatas sarana atau sebabnya hati kita nggak boleh bertumpu dengan sebab ketika kita melakukan sebab. Tapi kita nggak boleh meninggalkan sebab, ya. Kita kaum muslimin haram hukumnya meninggalkan sebab. Sudah, kita nggak usah kerja. Tidak boleh seorang berkata, kalau Allah menghendaki memberi rezeki saya, Dia mampu memberikan rezeki meskipun saya duduk manis di rumah, ya. Kalau Allah menghendaki saya dapat rezeki, saya akan dapat rezeki itu meskipun saya duduk anteng di rumah. Kemudian dia duduk tenang di rumah. Nggak boleh, ya. Nggak boleh. Nah, tentang ini ada sebuah kisah atau hadis yang selalu kita ingat, ya. Ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah SAW dan berkata, wahai Rasulullah, ketika dia datang ke masjid bawa onta, ya. Wahai Rasulullah, onta ini saya ikat atau cukup saya bertawakal kepada Allah. Saya berserah, saya bersandar kepada Allah supaya Allah menjaga onta saya. Kalau Allah menakdirkan onta ini tidak hilang, tidak hilang. Apa saya ikat atau saya cukup bertawakal saja? Apa jawaban Nabi? Ikilha wa tawakkal ala Allah. Ikatlah ontamu itu dan bertawakallah kepada Allah. Nabi bersabda, ikatlah onta itu, berarti sebab supaya nggak lepas, supaya nggak kabur, ikatlah onta itu. Ini sebab. Tapi jangan cuma menempuh sebab. Wa tawakkal ala Allah, dan bertawakallah kepada Allah. Nabi nggak bersabda, bertawakallah kepada Allah, cukup engkau bertawakal saja. Nggak usah ikat, cukup bertawakal saja. Tidak. Juga Nabi tidak berkata ikat ontamu itu dan tidak perlu tawakal. Tidak. Tapi Nabi memadukan dua-duanya, ya. Ikatlah ontamu itu dan bertawakallah kepada Allah. Juga Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah melihat seorang laki-laki duduk di masjid di waktu duha, waktu seperti ini. Dia duduk di masjid padahal dia punya keluarga, punya tanggungan, malas bekerja. Ketika ditanya, dia menjawab, aku cukup bertawakal kepada Allah. Maka Umar bin Khattab mengarahkan tongkat kecilnya ke orang itu. Saya berkata, keluarlah engkau, carilah rezeki Allah, karena sesungguhnya langit itu tidak menurunkan emas atau perak, ya. Ini kata-kata mutiara Umar bin Khattab. Bekerjalah engkau, karena sesungguhnya langit itu tidak menurunkan hujan emas atau perak, ya. Jadi teman-teman sekalian, hikmah pertama dari beriman kepada takdir adalah bersandar kepada Allah di saat menempuh sebab-sebab, di saat melakukan sebab-sebab. Kemudian hikmah yang kedua adalah rahatun nafas wa tuma'ninatul qalb, ketenangan hati, ketenangan jiwa dan ketentraman hati. Ketenangan jiwa dan ketentraman hati. Karena seorang hamba yang mengetahui bahwa segala sesuatu itu dengan takdir Allah, maka dia tidak akan sedih. Tidak akan sedih kalau luput dari sesuatu, ya. Kalau tidak ditakdirkan Allah, maka Allah tidak menakdirkan, maka nggak bakal dia bisa meraihnya, ya. Jadi dia tidak bersedih ketika luput darinya sesuatu yang dia harapkan. Dan juga hatinya tidak berambisi meraih sesuatu yang tidak Allah takdirkan, ya. Ini. Jadi tidak ada kegoncangan dalam jiwanya, dalam hatinya. Karena dia yakin bahwa segala sesuatu berjalan sesuai dengan takdir Allah Ta'ala. Kemudian hikmah yang ketiga, tarbul ijab bin nafs inda husulil murad, ya. Mengusir rasa bangga terhadap diri sendiri di saat meraih harapannya, ya. Jadi tidak ujub, tidak bangga. Ujub karena bangga dengan diri sendiri, ya. Tidak sampai ujub, bangga dengan diri sendiri di saat dia berhasil meraih keinginan. Misalnya dia lulus S1, bisnisnya berhasil, ya. Bisnisnya berhasil, dia bisa menjaga sholat 5 waktu berjamaah, dia bisa qiyamul lail. Ini kan nikmat, ya. Nikmat Allah tidak hanya lahir, nikmat yang fisik maupun nikmat batin, ya. Nah, ketika seorang itu meraih sesuatu yang dia kehendaki, ya, rezeki, keberhasilan,
maka dia tidak ujub, tidak melihat wah ini karena kecerdasan saya, ya. Ini karena kemampuan saya. Jadi dia jauh dari sifat ujub. Karena apa yang dia raih itu adalah nikmat Allah yang telah Allah takdirkan baginya. Dia menyadari bahwa ini nikmat Allah. Dia bisa meraih itu karena takdir Allah Ta'ala. Maka dikembalikan sebabnya kepada Allah. Maka dia bersyukur kepada Allah, ya. Kalau dia mendapat cita-citanya, dia berhasil meraih apa yang diharapkan, maka dia tidak ujub, tapi dia melihat ini nikmat Allah. Allah yang menakdirkan dia mampu meraih ini, maka dia pun bersyukur pada Allah Ta'ala. Kemudian hikmah yang berikutnya adalah mengusir kegelisahan dan kemurkaan ketika ditimpa keburukan. Ketika seorang ditimpa keburukan, dia tidak gelisah dan tidak murka, tidak gerutu, ya. Kenapa? Karena semua itu terjadi dengan takdir Allah Ta'ala. Tertimpa keburukan apa saja, musibah apa saja, gagal dalam bisnisnya, ya. Dia tertimpa musibah, anak yang sakit, ayahnya meninggal, ibunya meninggal, orang yang dicintainya meninggal, hartanya hilang, ya. Hasil keburukan yang menimpa dirinya, dia tidak akan gelisah dan tidak akan gerutu. Ini gara-gara ini, gara-gara itu, tidak, ya. Tapi dia kembalikan itu kepada takdir Allah. Ini takdir Allah, maka dia pun bersabar, ya. Dia mampu bersabar, menerima takdir Allah dengan sabar, seraya berharap pahala yang besar, ya. Berharap pahala di balik kesabaran. Juga hikmah yang kelima adalah mengusir hasad, kecemburuan, iri hati, ya. Kedengkian, menghilangkan hasad dalam hati. Kalau seorang melihat saudaranya mendapat nikmat apa saja, maka dia tahu bahwa ini pemberian Allah, itu takdir Allah. Allah yang menakdirkan seperti itu. Maka dia tidak tinggi, tidak iri hati, ya. Dan hasad yang paling besar, hasad yang paling berbahaya, hasad dalam perkara kenabian, kerasulan, ya. Jadi hasad kalau ada orang di luar bangsanya mendapat anugerah kenabian. Dan ini hasadnya kaum Yahudi. Kaum Yahudi sebelum diutusnya Rasulullah SAW, mereka mengimani kenabian Rasulullah dan mereka mengharap-harap kedatangan Nabi Muhammad SAW. Jadi mereka sudah berniat kalau nanti Nabi Muhammad diutus SAW, mereka akan beriman kepada Nabi, ya. Dan mereka menunggu-nunggu kedatangan Nabi itu. Tapi setelah Nabi yang mereka tunggu-tunggu itu ternyata bukan dari bangsa mereka, ternyata dari bangsa Arab, mereka hasad, ya. Kami Bani Israel, cucu-cucu dari Nabi Yakub. Kami Bani Israel. Bani Israel itu artinya anak cucu Nabi Yakub alaihissalam. Semua nabi-nabi dari kalangan kami. Semenjak Nabi Yakub alaihissalam, para nabi-nabi dari bangsa kami. Kami adalah orang kaum yang berilmu. Kami bangsa yang berilmu. Sedangkan orang-orang Arab ini orang-orang bodoh. Orang bodoh. Mereka menjadikan kami rujukan. Mereka sering merujuk kami dan sering bertanya dan merujuk kami dalam perkara agama dan sebagainya. Kami orang yang berilmu, kami tuan-tuan dalam masalah ini. Apakah kami akan mengikuti nabi dari bangsa Arab? Oh, nanti dulu, ya. Nah, karena hasad ini membuat ribuan dari mereka itu ditutup kehidupannya dengan kekafiran. Gara-gara hasad, mereka sampai mati kafir, ya. Karena penyakit hasad. Hasad, kenapa Allah memberikan kenabian di luar bangsa mereka, ya? Kok kepada bangsa Arab, bukan kepada Bani Israel? Seharusnya kalau mereka betul-betul mencari ridho Allah, mereka mencari ridho Allah dan beriman kepada takdir Allah, mereka pasrah, tidak protes, ya, tidak menghujat Allah, ya. Baik Allah memberikan kenabian itu kepada Bani Israel atau kepada bangsa Arab atau kepada bangsa lain pun, selama itu ada bukti-bukti bahwa itu Nabi Allah mendatangkan mukjizat dan mereka tahu itu benar-benar Nabi Allah, mereka mengikuti, nggak perlu keberatan, ya, karena utusan Allah, Pak. Jadi kenapa ketika diutusnya Rasulullah SAW, mayoritas yang mengimani bangsa Arab, baik di Mekah maupun di Madinah, kaum Ansar yang buru-buru yang dengan mudah beriman kepada Rasulullah SAW. Apakah karena bangsa Arab lebih tahu tentang kenabian ini daripada kaum Yahudi?
Apakah karena bangsa Arab lebih tahu tentang ciri-ciri Nabi dan kabar-kabar tentang Nabi lebih tahu daripada Yahudi? Tidak. Kaum Yahudi lebih tahu dari bangsa Arab tentang ciri-ciri Nabi ini. Mereka punya kitab suci, mereka baca dari kitab Taurat, kabar-kabar dari Allah dan juga dari Rasul mereka tentang kedatangan Nabi akhir zaman. Bahkan mereka mengenali Nabi itu seperti mengenali anak-anak mereka sendiri. Tapi kenapa mereka justru tidak beriman? Karena hasad. Mereka nggak terima kalau Allah menakdirkan kenabian itu untuk di luar bangsa mereka. Mereka nggak menerima takdir Allah. Hasad. Ya. Ini buruknya hasad. Nah teman-teman sekalian, itu sekilas tentang hikmah beriman kepada takdir Allah Ta'ala. Nah sebelum kita akhiri, kalau ada hal-hal yang belum jelas atau ingin ditanyakan, saya silakan.